Polisi selidiki dugaan pelecehan di peron ST Kebayoran Lama. Trump tekan Iran serukan menyerah. Pemerintah segera terbitkan panda bond di pasar China. Pemulihan pasca bencana Aceh Sumatera capai 95%. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang pekerja tewas tertimbun tebingan longsor setinggi 30 meter di aliran Sungai Cipetir, Desa Petri, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa petang saat mengerjakan longsoran tanah di areal sungai. Nasir, 61 tahun, asal Kampung Petir, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa petang berhasil dievakuasi tim gabungan beserta warga usai tertimbun tanah longsor di areal tebing setinggi 30 meter di Kampung Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor. Korban yang merupakan pekerja lepas ini meninggal saat tengah merapihkan tanah longsoran kemarin sore. Namun sial, tebingan persis di atas korban kembali longsor hingga menimpa korban. Sementara 3 rekan korban berhasil melarikan diri setelah mendengar dan melihat tebingan di atasnya kembali longsor. Korban yang meninggal dunia adalah 1 orang yang tadi barusan kita ketemukan. Kemudian rumah ada 3 rumah yang longsor tapi tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kena banjir itu ada sekitar 6 rumah di daerah Sukadamai. Ini atas nama siapa? Atas nama inisialnya N. Yaitu mohon izin tadi bapak beliau sedang melakukan pemotongan bambu, ya, pembersihan bambu di sungai, tiba-tiba tepi yang di sana itu longsor menimpa beliau. Dari jam 1 kita dapat kabar dari jam 1 ya Bu Ramil ya, Bu dan Ramil. Tadi yang pertama datang adalah rekan-rekan dari Bu dan Ramil. Dengan dibantu warga beserta tim gabungan selama kurang lebih 4 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Peristiwa ini membuat keluarga hingga kerabat korban histeris. Korban ditemukan dalam kondisi tewas di tumpukan tanah tebingan di aliran Sungai Deras, Cipetir, Bogor. Korban pun langsung dibawa ke rumah duka. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, rumah 2 lantai di Cipayung, Citayam, Depok, Jawa Barat roboh menimpa 2 rumah di sampingnya dan mobil hingga ringsek. Diduga rumah roboh akibat kondisi bangunan yang rapuh setelah ditinggal pemiliknya selama 2 tahun. Dua rumah dan 1 unit mobil ringsek tertimpa reruntuhan bangunan akibat rumah 2 lantai di Jalan Raya Cipayung, Gang Haji Dul, Citayam, Depok roboh. Diduga bangunan 2 lantai ini roboh akibat kondisi bangunan yang rapuh setelah 2 tahun tidak berpenghuni. Ditambah lagi intensitas curah hujan yang cukup tinggi mengguyur kota Depok beberapa hari ini. Ajes Ketua RT setempat mengatakan saat bangunan tak berpenghuni itu ambruk, 2 orang penghuni rumah di sampingnya telah menyelamatkan diri, sehingga tidak memakan korban jiwa ataupun luka-luka. Awalnya ya cuaca baik-baik aja, kemudian pukul 11 lewat 10 menit terjadi ambruknya itu. Kita diduga apa gitu tadinya gitu kan, kayak suara ini apa jebolan gitu. Terus pada akhirnya ya kita lihat di sini ternyata rumah kosong ini yang sudah yang sudah mungkin setahun 2 tahun ini tidak dihuni gitu. Memang pada saat itu juga pemiliknya nggak posisi di sini. Pemiliknya yang ini di daerah Jakarta Selatan gitu. Dan sejauh ini ya dalam pantauan kita pun juga yang mewakili sebagai tetangganya ya sudah menghimbau bahwasanya ini harus dibenahi atau diperbaiki gitu. Dan kejadian tadi siang di jam 11 ini ya terjadilah beberapa rumah dari belakang, dari belakang, samping, ya kendalanya seperti ini. Bang, Jadi, boleh sini kita? ya, Bang, tadi ada berapa rumah yang kena jadi imbas dari ambruknya rumah ini? ya. Ada berapa rumah tadi? Ada berapa rumah? Oke, di sini ada 2.
di sudut kanan sama di belakang rumah. Gitu. Jadi 3 rumah sama ini ya? 3 rumah ya. Jadi Ada korban nggak bang? Ada korban? untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Aman. Emang pada posisi juga nih rumah 2 lantai ini kosong. Dan memang mungkin faktor yang namanya robohnya ini prediksi saya emang ada genteng bocor, kemudian rapuh, ini rembes, terus juga kosong, posisi rumah udah setahun 2 tahun lebih itu ya pada akhirnya ya fondasi rapuh, bisa kemungkinan seperti itu. Petugas Damkar Kota Depok berupaya mengevakuasi mobil yang tertimpa reruntuhan bangunan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sosial media digegerkan dengan aksi perkelahian antara pengemudi mobil pick-up dengan seorang pria bersenjata tajam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya pengemudi pick-up mengalami luka tusuk di perutnya. Diduga pertikaian terjadi akibat pria bersajam kesal mendengar suara knalpot mobil pick-up yang bising. Video amatir warga merekam perkelahian antara seorang pengemudi mobil pick-up dengan seorang pria di tengah jalan di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga di lokasi kejadian sempat berusaha melerai, namun aksi perkelahian tidak terhindarkan. Korban Umar Sidik, 24 tahun, akhirnya mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian perut hingga mengakibatkan luka yang cukup parah. Korban segera dilarikan ke rumah sakit umum terdekat untuk mendapatkan tindakan medis darurat, sementara pelaku langsung melarikan diri. Sementara itu, perkelahian ini terjadi akibat pelaku penikaman kesal mendengar suara bising knalpot mobil korban yang sedang diperbaiki di pinggir jalan. Hasil interogasi dari beberapa saksi yang berada di lokasi menjelaskan bahwa pada saat itu korban lagi melakukan perbaikan knalpot mobilnya. Kemudian setelah diperbaiki, korban membunyikan mobilnya atau mengetes knalpot mobil, underdeal spare part knalpot mobilnya dengan suara yang keras. Dari apa yang dilakukan korban saat itu, pelaku tersinggung atau tidak menerima karena korban membunyikan kendaraannya dengan suara knalpot yang keras. Korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Sementara identitas pelaku telah dikantongi dan kini dalam pengejaran tim Satreskrim Polres Goa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan penumpang komuter lain di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku sengaja bersembunyi di kolong peron gerbong khusus perempuan sambil merekam diam-diam ke arah rok penumpang yang sedang naik atau turun dari komuter lain. Wah, lu tukang... Wah, selamat datang Anda telah tiba di Stasiun Kebayoran. Tuh, orangnya tuh. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual bersembunyi di kolong peron Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan ini viral di media sosial. Terduga pelaku merekam secara diam-diam di sela-sela peron dengan mengarahkan kamera telepon genggamnya ke arah rok perempuan penumpang yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Menyadari aksinya dipergoki, terduga pelaku melarikan diri dan menghilang di bawah peron stasiun. Polres Metro Jakarta Selatan pun turun tangan menyelidiki video viral setelah diunggah ke media sosial tanggal 2 Mei lalu. Aparat kepolisian mendatangi lokasi dan meminta keterangan beberapa orang saksi, serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Meski belum ada pihak yang melaporkan kejadian ini secara resmi, namun Polres Metro Jakarta Selatan tetap menyelidikinya sambil meminta pihak PT KCI menutup celah peron agar peristiwa serupa tak terulang. Beredar video viral di medsos di area Stasiun Kebayoran. Itu masuk di wilayah Polsek Kebayoran Lama. Kami membenarkan. Jadi langkah kami dari pihak kepolisian yaitu sudah dilaksanakan oleh Polsek Kebayoran Lama dengan adanya berita viral tersebut. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi. Tentunya mengecek kebenaran apa yang terdapat di video tersebut. Dan yang dilakukan adalah berkoordinasi sama pihak kereta api. Setelah video ini viral di media sosial, kasus ini bukan yang pertama lantaran sejumlah warganet mengungkapkan pengalaman serupa.
PT KCI sendiri telah merespon kejadian ini melalui kanal media sosial. PT KCI menekankan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan di lingkungan kereta api dan berkomitmen menjamin keamanan para penumpang khususnya perempuan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi membakar gubuk yang juga diduga menjadi tempat pesta dan juga transaksi narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Sementara 3 terduga pelaku melarikan diri dengan menyeberang sungai di belakang gubuk. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah bersama personel Samapta menggerebek gubuk di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Penggerebekan di tengah perkebunan sawit ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan. Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, 3 orang terduga pelaku langsung melarikan diri dengan menyeberangi sungai di belakang gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4 bundel plastik bening ukuran sedang, 4 alat hisap sabu, 3 timbangan digital, serta 1 unit handy-talkie. Sebagai langkah penegakan hukum dan efek jera, petugas kemudian membongkar dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba agar tidak kembali dimanfaatkan. Penggerbekan terhadap gubuk yang diduga dijadikan sebagai tempat pesta narkoba di wilayah Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di gubuk tersebut berhasil kami temukan barang bukti, yaitu yang pertama 1 bundel plastik klip bening ukuran besar, kemudian 3 bundel plastik klip bening ukuran sedang, 4 buah alat hisap sabu atau bong, kemudian 4 buah pipa kaca pirek, kemudian 2 buah skop, 3 buah sumbu api, 3 buah timbang digital, dan 1 buah HT. HT ini diduga kuat digunakan oleh bandar narkoba untuk berkomunikasi dengan jaringannya yang ditempatkan di tempat-tempat akses masuk menuju gubuk tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengejar para pelaku yang berhasil kabur. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas tertabrak kereta api di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Selasa 5 Mei 2026 malam. Korban tewas setelah berupaya untuk membubarkan aksi tawuran remaja di sekitar lokasi. Seorang pria di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Selasa 5 Mei 2026 malam tewas tertabrak kereta api saat berupaya membubarkan aksi tawuran remaja di lokasi. Saat kejadian, korban baru saja menunaikan salat jemaah di masjid. Dari rekaman video amatir, 2 kelompok remaja saling serang menggunakan petasan, batu hingga senjata tajam di rel kereta api dan ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Diduga tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kedua kelompok. Ruas jalan di sekitar lokasi sempat tak bisa dilalui lantaran pengendara takut menjadi korban salah sasaran. Namun tidak bagi korban yang berupaya melerai aksi tawuran. Korban berupaya melerai hingga akhirnya tubuhnya tersambar kereta api yang melintas. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Sementara aksi tawuran berhasil dibubarkan oleh warga dan polisi. Caranya berarti kereta yang dari dari Jawa ke Jatinegara. Oh, dari Jawa ke Jatinegara. Kereta apa tuh? Kalau nggak salah KRL dah. KRL ya? KRL. Nah, korban ini warga mana, Pak? Ini warga saya, Pak. Warga saya nomor 10. Korban itu kayak habis habis sholat masih pakai baju koko. Oh, mungkin mau ngelerai kali, mau ngelerai atau bagaimana lah. Ngelerai apa? Emang ada apa, Pak? Kita ada pesta tawuran. Oh, itu dia hendak ngelerai ya? Iya. Terus sambar kereta. Iya, bisa jadi. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam yang tertinggal di lokasi tawuran. Kini petugas masih melakukan penjagaan guna mencegah terjadinya aksi tawuran lanjutan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dalam waktu kurang dari 12 jam, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pegawai roti di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial RS ditangkap di kediamannya di wilayah Bogor beserta barang bukti, sebilah celurit yang juga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik sebelum aksi pembacokan terjadi di Jalan Pintu Seng, Pedongkelan, Cengkareng pada Senin 4 Mei 2026 sore.
Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengenakan jaket hoodie berjalan santai sambil menenteng senjata tajam jenis celurit di tengah pemukiman warga. Bergerak cepat, tim gabungan Jatantras Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial RS pada Senin malam di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor. Penangkapan ini dilakukan kurang dari 12 jam setelah korban berinisial R ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah warga. Petugas menyita sejumlah barang bukti vital, diantaranya sebilah celurit, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta pakaian yang terekam dalam CCTV. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Subdit Jatantras Polda Metro Jaya guna mendalami motif di balik aksinya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Pemirsa, dendam karena kerap diancam menggunakan senjata tajam, seorang pemuda di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menghabisi nyawa kenalannya. Pelaku menghabisi korban menggunakan batang pohon yang juga dipukulkan ke bagian kepala saat keduanya berduel di pinggir jalan. Dua orang pria di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat aksi duel maut di Jalan Kemuning, Kelurahan Joyoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Perkelahian ini menyebabkan Effendi 50 tahun warga Gang Kapahyang, Kelurahan Megang, Kota Lubuk Linggau tewas secara mengenaskan di pinggir jalan. Korban tewas usai dihantam lawannya menggunakan batang pohon kelengkeng di bagian kepala hingga meregang nyawa. Selanjutnya jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga setelah menjalani pemeriksaan forensik. Sementara 2 jam setelah aksi duel maut, pelaku bernama Nanda Saputra 27 tahun yang sempat melarikan diri berhasil diringkus oleh aparat kepolisian di rumah keluarganya di kawasan Petanang, Kota Lubuk Linggau. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kerap diancam oleh korban menggunakan senjata tajam. Sebelum keduanya terlibat perkelahian, korban kembali mengancam pelaku menggunakan senjata tajam hingga akhirnya pelaku mencari batang kayu untuk menganiaya korban. Perselisihan keduanya telah terjadi lama dikarenakan korban menuduh pelaku telah memfitnah dirinya yang kerap mengantar sejumlah wanita dikarenakan korban berstatus duda. Jadi motifnya perselisihan pribadi antara kedua belah pihak. Kronologisnya itu gimana? Jadi kronologisnya sempat ada perkelahian di sebelah Alfamart Megang. Jadi untuk korban dan pelaku sempat berkelahi, kemudian untuk senjata yang digunakan oleh pelaku itu sebuah kayu. Jadi setelah jatuh, korban langsung ditinggal sama pelaku. Berarti dipukul ya kepalanya? Iya, benar. Korban itu megang senjata juga? Kayu. Korban? Korban untuk sementara ada parang yang kita temukan, nanti kita dalami lagi. Tapi kalau untuk memukulnya itu kayu enggak ada? Kayu, untuk pelaku menggunakan kayu. Artinya juga antara korban dan si pelaku sempat duel ya? Ya, sempat berkelahi di lokasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, nasib tragis menimpa seorang pengendara sepeda motor yang juga merupakan karyawati pabrik garmen di Kabupaten Serang, Banten. Korban tewas seketika usai terlindas truk saat dalam perjalanan pulang bekerja pada Selasa 5 Mei 2020. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Gabus, Pamayaran, tepatnya di Kampung Nyampun, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamayaran, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor yang merupakan seorang karyawati garmen PT Budi Teksindo tewas usai tubuhnya terlindas truk saat dalam perjalanan pulang menuju kediamannya sekitar pukul 11 malam. Tubuh korban terlindas karena sepeda motor yang dikendarainya menghindari sepeda motor lain saat berupaya menyalip truk di depannya. Namun naas motor dan korban oleng hingga terjatuh tepat di kolong truk dan terlindas. Sementara pengendara motor lainnya hanya mengalami luka ringan usai terjatuh ke sisi kiri jalan. Jadi kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor. Diduga kendaraan sepeda motor Honda Scoopy jalan dari arah Pamarayan menuju Gabus. Tiba di tempat kejadian pada saat mendahului kendaraan truk
yang tidak diketahui identitasnya secara bersamaan dari arah berlawanan datang Honda Bleed sehingga terjadi tabrakan dan kendaraan dan pengemudi tersebut terpental ke kiri dan diduga tersopet oleh kendaraan yang tidak diketahui identitasnya. Korban diduga pulang kerja dan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Untuk korban sudah kami evakuasi ke Puskesmas Pamarayan. Jasad korban dievakuasi petugas ke Puskesmas Pamayaran sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Guna proses penyelidikan, 2 unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke Mapolres Serang. Polisi mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memburu sopir truk yang melarikan diri. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali disatroni pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku nekat menggasak sepeda motor milik penghuni kontrakan hanya dalam hitungan detik. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Pasir Pancol, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mendekati area parkiran kontrakan dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah memastikan situasi sekitar aman dari pantauan warga, pelaku langsung mengeksekusi 1 unit sepeda motor Matic milik salah satu penghuni. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Kasus ini kini telah dilaporkan ke pihak berwajib guna penyelidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci pengaman ganda pada kendaraannya, terutama saat diparkir di area terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masa coba terobos brigade polisi di New York City, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali melontarkan pernyataan tegas terhadap Iran. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mendorong Teheran untuk menyerah di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan Iran untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Pernyataan itu disampaikan saat berbicara di Gedung Putih dalam sebuah acara yang juga dihadiri atlet anak-anak. Trump menyebut Iran dianggap sudah berada dalam posisi terdesak di tengah konflik yang sedang berlangsung. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Sehari sebelumnya, Trump mengumumkan Amerika Serikat akan mengawal kapal-kapal dagang yang terdampak di Strait of Hormuz. Ia juga mengancam akan menghancurkan Iran jika terjadi serangan terhadap kapal Amerika. Namun, klaim Amerika Serikat terkait lalu lintas kapal dibantah oleh pihak Iran. Teheran juga membantah klaim penembakan kapal cepat dan menyebut sebagian korban merupakan warga sipil. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengkritik kebijakan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai Project Deadlock. Di tengah ketegangan ini, diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Iran membatasi akses bagi kapal negara yang dianggap tidak bersahabat, sementara Amerika Serikat terus melanjutkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Situasi ini terus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan distribusi energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kandidat Partai Demokrat Credit Green menenangkan pemilu khususnya di Distrik Senat 35 Michigan. Kemenangan ini juga memastikan Partai Demokrat mempertahankan kendali atas Senat Negara bagian hingga masa jabatan Gubernur Gretchen Whitmer berakhir.
Pemilih di Distrik Senat ke-35 Michigan menetapkan Cedric Grant sebagai pemenang dalam pemilu khusus. Veteran marinir dan mantan kapten pemadam kebakaran ini mengalahkan rivalnya untuk mengisi kursi kosong di Senat Negara Bagian. Kemenangan ini membawa dampak strategis bagi Partai Demokrat. Partai Demokrat mengamankan mayoritas kursi di Senat untuk mengontrol arah kebijakan hingga sisa masa jabatan Gubernur Gretchen Whitmer berakhir. Cedric Grant meraih suara di distrik Deep Purple yang selama 1 dekade terakhir cenderung mendukung Partai Republik. Para analis menilai kemenangan Grant sebagai bentuk dukungan pemilih terhadap agenda Gubernur Whitmer. Pemerintah negara bagian Michigan memiliki jalur terbuka untuk mengesahkan berbagai peraturan dan kebijakan hingga periode jabatan berakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos barikade keamanan di New York City, yang berujung pada aksi dorong-dorongan dan juga konfrontasi di lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan kerumunan massa yang berusaha mendekati dan menerobos barikade polisi di sejumlah titik di New York City. Dalam insiden tersebut terjadi dorong-dorongan dan konfrontasi dengan petugas yang berupaya mengendalikan situasi. Aksi yang terjadi di New York City diduga merupakan bagian dari unjuk rasa yang digelar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tertentu. Sejumlah peserta aksi terlihat berupaya mendekati area yang dibatasi dengan tujuan menarik perhatian publik serta mendorong pesan mereka agar lebih didengar. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai tujuan spesifik aksi tersebut. Namun, pihak berwenang masih melakukan pendalaman. Otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi sambil menunggu informasi resmi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebuah helikopter militer milik Angkatan Laut Meksiko melakukan pendaratan darurat keras setelah mengalami gangguan mesin sesaat setelah lepas landas. Helikopter jenis Mil Mi-17 milik Angkatan Laut Meksiko dilaporkan mengalami kegagalan mesin tak lama setelah lepas landas yang memaksa awak melakukan prosedur darurat di udara. Insiden tersebut terjadi di wilayah Mazatlán pada 4 Mei 2026 yang memaksa pilot melakukan pendaratan darurat keras untuk mencegah risiko yang lebih besar. Akibat kejadian tersebut, helikopter mengalami kerusakan cukup parah terutama pada bagian roda pendaratan depan serta sejumlah bagian struktur lainnya. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini, dan seluruh awak dilaporkan selamat. Otoritas militer masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan mesin tersebut, termasuk kemungkinan faktor teknis atau operasional. Helikopter Mil Mi-17 merupakan salah satu armada yang juga banyak digunakan untuk operasi militer dan misi kemanusiaan termasuk evakuasi dan distribusi logistik. Hingga saat ini, insiden tersebut masih dalam penanganan oleh pihak berwenang seiring proses investigasi yang masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar juga melanda sebuah pusat perbelanjaan di kota Andises, Irak. Api dengan cepat melalap bangunan memicu respon darurat skala besar dari petugas. Kebakaran terjadi di Argavan Shopping Mall yang berlokasi di Andiseh. Rekaman video menunjukkan asap tebal dan api membesar dari dalam bangunan saat petugas berupaya memadamkan kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi pada sore hari dengan petugas pemadam dari beberapa pos langsung diterjunkan ke lokasi. Seluruh pengunjung dan penghuni mal berhasil dievakuasi tanpa laporan korban terjebak. Respon darurat melibatkan tim pemadam kebakaran, aparat keamanan, serta Palang Merah Iran. Palang Merah Iran mengerahkan 7 tim operasional termasuk unit pencarian dan penyelamatan dengan anjing pelacak. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan mencegah penyebaran ke area sekitar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kecil juga jatuh dan menabrak bangunan di kawasan Belo Horizonte, Brazil. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 orang serta melukai 3 orang lainnya. Pesawat kecil jatuh di kawasan Silveira di wilayah Belo Horizonte, Brazil pada Senin 4 Mei waktu setempat. Menurut otoritas pemadam kebakaran militer Minas Gerais, pilot dan kopilot tewas dalam insiden tersebut, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka.
Para korban luka telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Informasi awal menyebutkan bahwa pesawat menabrak sebuah bangunan 3 lantai sebelum akhirnya jatuh di area parkir. Seluruh penghuni bangunan dilaporkan telah dievakuasi. Selanjutnya sejumlah unit apartemen dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat benturan keras, seperti yang terlihat dalam rekaman video yang dirilis oleh pihak pemadam kebakaran. Sebelum kecelakaan terjadi, pilot sempat melaporkan kepada petugas pengatur lalu lintas udara di Bandara Pampula bahwa pesawat mengalami kesulitan saat lepas landas. Tak lama kemudian, pesawat kehilangan ketinggian dan jatuh menabrak bangunan permukiman di Jalan Ilacir Pereira 5. Personel militer turut dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi, sementara tim terkait tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil juga menabrak kerumunan warga di pusat kota Leipzig, Jerman. Insiden tersebut juga menewaskan 2 orang dan melukai sejumlah lainnya. Dua orang dilaporkan tewas sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah mobil menabrak kerumunan di Leipzig, Jerman pada hari Senin 4 Mei waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kendaraan polisi dan petugas darurat berada di lokasi kejadian yang telah dipasangi garis pembatas. Sejumlah awak media juga terlihat memadati area tersebut. Pengemudi diketahui memasuki kawasan perbelanjaan yang ramai di pusat kota, tepatnya di sekitar Universitas Leipzig dan Gereja Santo Nikolas. Sebelum akhirnya berhenti, kendaraan tersebut dilaporkan sempat menabrak beberapa titik. Polisi kemudian berhasil mengamankan pengemudi yang merupakan seorang pria berusia 33 tahun yang merupakan warga negara Jerman. Menurut laporan media setempat, saat insiden itu terjadi, area tersebut tengah dipadati pengunjung yang sedang beraktivitas di sejumlah kafe dan pertokoan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pesiar ditolak bersandar di Tanjung Verde setelah diduga terjadi wabah hantavirus di dalam kapal. 3 penumpang dilaporkan meninggal dunia dan juga otoritas setempat langsung mengambil langkah darurat untuk mencegah penyebaran. Otoritas Tanjung Verde menolak kapal pesiar MV Hondius untuk bersandar di ibu kota Praia. Keputusan ini diambil setelah dugaan wabah hantavirus yang menyebabkan 3 penumpang meninggal dunia. Kapal yang mengangkut sekitar 150 orang itu kini masih berada di lepas pantai dalam pengawasan ketat otoritas kesehatan. Kementerian Kesehatan setempat menyatakan telah mengaktifkan protokol darurat menyusul peringatan dari World Health Organization atau WHO. Pihak berwenang menegaskan kapal harus tetap dijauhkan dari kota hingga situasi sepenuhnya dipahami. Meski resiko penyebaran ke masyarakat dinilai rendah, kekhawatiran tetap muncul di kalangan warga. Kondisi ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pariwisata negara kepulauan tersebut. Otoritas masih menunggu keputusan akhir terkait tujuan kapal, sambil melanjutkan karantina dan pemeriksaan kesehatan. Hantavirus diketahui menyebar melalui kontak dengan hewan pengerat, dan dalam kasus berat dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan fatal terjadi di Meksiko di mana kereta api menabrak truk tangki diesel di negara bagian Querétaro. Insiden itu juga menyebabkan 2 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. Dua orang dilaporkan tewas dan 4 lainnya luka-luka setelah kereta api bertabrakan dengan truk tangki diesel di negara bagian Querétaro, Meksiko pada Selasa 5 Mei waktu setempat. Rekaman video drone di sekitar jembatan lokasi insiden terjadi memperlihatkan kebakaran besar di bawah jembatan layang pasca kecelakaan. Sejumlah kendaraan terlihat terhenti sementara polisi menutup akses di sekitar lokasi. 1 korban luka dievakuasi menggunakan helikopter untuk mendapatkan penanganan medis khusus, sementara 3 korban lainnya yang mengalami luka ringan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan. Petugas pemadam kebakaran polisi negara bagian, tim perlindungan sipil, serta layanan udara dikerahkan ke lokasi untuk menangani kecelakaan tersebut. Sekretaris Pemerintahan Querétaro Eric Godino Torres menyatakan bahwa kantor kejaksaan telah memulai proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah helikopter militer milik Angkatan Laut Meksiko melakukan pendaratan darurat keras setelah mengalami gangguan mesin sesaat setelah lepas landas. Helikopter jenis Mil Mi-17 milik Angkatan Laut Meksiko dilaporkan mengalami kegagalan mesin tak lama setelah lepas landas yang memaksa awak melakukan prosedur darurat di udara. Insiden tersebut terjadi di wilayah Mazatlán pada 4 Mei 2026 yang memaksa pilot melakukan pendaratan darurat keras untuk mencegah risiko yang lebih besar.
Akibat kejadian tersebut, helikopter mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian roda pendaratan depan, serta sejumlah bagian struktur lainnya. Meski demikian, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka serius dalam insiden ini, dan seluruh awak dilaporkan selamat. Otoritas militer masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan mesin tersebut, termasuk kemungkinan faktor teknis atau operasional. Helikopter MIL Mi-17 merupakan salah satu armada yang juga banyak digunakan untuk operasi militer dan misi kemanusiaan termasuk evakuasi dan distribusi logistik. Hingga saat ini insiden tersebut masih dalam penanganan oleh pihak berwenang seiring proses investigasi yang masih terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres menerima kunjungan Wakil PM Laos Tong Savan. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Komisi Percepatan Reformasi Polri melaporkan hasil kerja mereka kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Laporan yang juga disusun komisi tersebut mencapai 3.000 halaman. Komisi Percepatan Reformasi Polri melaporkan hasil kerja mereka kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Yusril yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan mengatakan, selain laporan lengkap, komisi juga menyiapkan ringkasan 3 halaman agar mudah dipahami Presiden. Ia belum membeberkan poin-poin penting dalam laporan tersebut. Lebih lanjut, Yusril sepakat tidak mengumumkan isi kajian sebelum diserahkan langsung kepada Presiden. Meski demikian, Yusril meyakini rekomendasi yang disusun komisi akan membawa perubahan bagi institusi Polri, termasuk kemungkinan perubahan Undang-Undang Polri. Ya, hari ini kami semua diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan laporan akhir dari kerja Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah bekerja selama beberapa bulan dan lebih kurang 2 bulan yang lalu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau usulan-usulan yang disampaikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden. Dan selanjutnya tentu kami akan menunggu apa arahan dari Pak Presiden setelah beliau membaca laporan dari dan saran-saran dari Komite Percepatan Reformasi Polri. Dari 2.000 halaman ini, Prof, ada nggak mungkin prioritas untuk rekomendasi yang di-highlight? Nanti kami akan jelaskan setelah semua laporannya diserahkan ke Pak Presiden. Tentu Pak Jimli Asidiki sebagai ketua yang nanti akan menjelaskannya kepada teman-teman wartawan. Dan saya cuma anggota aja, jadi jangan mendahului Pak Ketua, dan kami sudah sepakat bahwa belum akan mengumumkan kepada publik sebelum laporan itu diserahkan langsung kepada Pak Presiden. Ada koalisinya kalau untuk memperbaiki dari polisi. Iya, betul. Yang cukup besar usulan-usulan yang disampaikan kepada Pak Presiden, dan itu kalau disetujui maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang. Dari total 10 anggota komisi, 2 anggota tidak hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Badrodin Haiti. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bakal memperkuat kedudukan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai lembaga independen pengawas eksternal Polri. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki menyambut positif usulan Presiden agar fungsi pengawasan eksternal lebih efektif. Pemerintah berencana memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai bagian dari agenda reformasi Polri, termasuk menjadikannya lembaga independen dengan kewenangan pengawasan yang lebih kuat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, usai bertemu Presiden pada Selasa petang di Istana Negara Jakarta. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh usulan penguatan posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap Polri. Nantinya rekomendasi dari Kompolnas bakal bersifat mengikat serta segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas
ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Di sisi lain, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh hasil dan usulan yang disampaikan oleh Komisi Reformasi Polri. Polisi dipastikan segera menindaklanjuti setiap usulan tersebut demi mewujudkan kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Adapun terkait keanggotaan Kompolnas dengan posisi dan kedudukan sebagai pengawas eksternal kepolisian nantinya bakal diisi oleh 9 anggota independen. Para anggota Kompolnas ini dipastikan tidak akan berasal dari ex officio, namun berasal dari beragam institusi dan akademisi berkompetensi. Dari Jakarta, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengangkatan calon Kapolri dipastikan tetap tanggung jawab Presiden dan atas persetujuan dari DPR RI. Setelah berdiskusi panjang dengan Presiden, tim reformasi Polri menyepakati keputusan Presiden dengan penggunaan metode yang sudah ada. Kewenangan pengangkatan calon Kapolri dipastikan tetap berada di Presiden atas persetujuan langsung dari DPR RI. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki menjelaskan kesepakatan ini sebelumnya memiliki plus minus saat berdiskusi panjang bersama Presiden. Namun kesepakatan akhir berujung pada metode ini tetap berjalan seperti yang berlangsung saat ini. Metode ini juga dipastikan akan terjadi pada institusi TNI ke depannya. Kesepakatan ini disampaikan tim reformasi Polri kepada awak media pada Selasa petang di Istana Presiden Jakarta. Tim reformasi Polri menyoroti metode persetujuan Polri berlangsung sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni right to confirm oleh parlemen atau disetujui atau tidak disetujui. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini, baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Dari Jakarta, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres Gibran menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos di Istana Wapres Jakarta pada Selasa 5 Mei 2026. Kedua pihak juga menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respon terhadap berbagai tantangan global.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan memperluas kerjasama kawasan, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Tong Savan Phomphihane di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis serta hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memegang peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi kawasan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respon terhadap berbagai tantangan global. Tema ekonomi, yang kedua adalah tema keamanan, dan yang ketiga adalah tema politik. Harus ada sesuatu yang lebih strategis yang bisa kita rayakan pada usia hubungan diplomatik kita yang sudah memasuki tahun ke-70 ini. Dan ini yang kita jabarkan dalam rangkaian kerjasama ekonomi. Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Yang kedua, kerjasama keamanan, terutama dalam menghadapi jaringan kejahatan internasional dan yang secara spesifik berhubungan dengan isu scam. Karena selain Kamboja ada Laos yang juga banyak WNI yang terlibat di dalam kasus ini, sehingga pengembangan kerjasama ini dalam kerjasama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan. Salah satu fokus penguatan kerjasama diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara. Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penjajakan peluang kerjasama di sektor pupuk sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kham Phuong Phantasai, Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri Laos, Seng Davan Vongsai, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Laos, Boun Tanongsak Chantala. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal juga merespon perihal kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Cucun menegaskan negara tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi tindakan asusila, terlebih di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik. Pasalnya kekerasan seksual ini terjadi sejak tahun 2024 dengan jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 50 santriwati. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal meminta Kementerian Agama agar dapat memperketat pemberian izin serta pengawasan terhadap pondok pesantren. Dirinya menilai negara tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi tindakan asusila terlebih di lingkungan pendidikan keagamaan. Selain itu juga ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan juga menjatuhkan hukum maksimal kepada pelaku. Negara nggak boleh mentolerir. Dari dulu kita itu berbagai regulasi disiapkan untuk melindungi semua anak-anak bangsa ini, apalagi lembaga pendidikan pesantren yang merupakan satu lembaga pendidikan pencetak karakter anak bangsa yang sekarang banyak kita itu justru beberapa tahun ke belakang itu banyak tercoreng dengan kejadian-kejadian yang kekerasan seksual, kemudian juga ada penyalahgunaan kewenangan dari seorang pimpinan. Sekarang kita tidak mentolerir sedikit apapun, harus segera aparat penegak hukum menegakkan supaya terjadi efek jera, termasuk juga ini dari sekarang kan sudah lahir Direktorat Jenderal Pesantren ya, harus membuat barrier tentang pesantren ini, pengawasannya sebetul-betul. Mana misalkan ini yang pesantren putri ya, harus pengawasannya betul-betul ya. Misalkan ini pembinanya pembina putri yang tidak bersentuhan langsung misalkan sekarang setiap hari dengan pembimbingnya yang tadi, apalagi kalau yang kejadian kemarin di mana di Pati itu sudah betul-betul itu di luar batas kewajaran ya. Makanya kita ingin segera penegak hukum menindak tegas dan menyampaikan ke publik bahwa hukumannya berikan hukum yang seberat-beratnya karena ini sudah merusak citra pesantren.
Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak turut mengawal kasus pencabulan di Ponpes Pati. Ia berharap kasus dapat diusut dengan mengedepankan kepentingan korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal penegakan hukum serta pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menteri Arifah menekankan proses hukum harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Pati yang telah melakukan penjangkauan pemeriksaan psikologis serta pendampingan terhadap korban dan juga keluarganya sejak kasus ini dilaporkan di bulan Juli 2024. Kami menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban. Apresiasi kepada UPTD PPA Kabupaten Pati yang telah melakukan penjangkauan, kemudian ada pemeriksaan psikologis dan juga pendampingan awal. Kita akan terus berkoordinasi dan melakukan pengawalan bersama Pemda, kemudian aparat penegak hukum, dan juga bersama dinas-dinas terkait untuk bisa menyelesaikan. Arifah mengajak masyarakat yang mengalami, mendengar, melihat atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk berani berlapor ke lembaga-lembaga seperti UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, penyedia layanan berbasis masyarakat dan kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia juga membeberkan penyebab melemahnya nilai tukar rupiah mencapai 17.424.000 per dolar Amerika Serikat. Terdapat dua faktor penyebab, yakni kondisi stabilitas global dan juga faktor musiman saat ini. Nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.424 per tanggal 5 Mei 2026. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, meyakini dua penyebab hal ini dapat terjadi, yakni kondisi geopolitik terkini dan faktor musiman. Peri menjelaskan faktor harga minyak tinggi akibat kondisi geopolitik saat ini menjadi penyebab sektor global, sehingga suku bunga Amerika Serikat meningkat drastis hingga dolar yang menguat. Di sisi lain, faktor musiman yang terjadi pada bulan April hingga Juni ke depan, yaitu permintaan terhadap nilai tukar dolar cukup tinggi, seperti pembayaran repatriasi dividen, pembayaran hutang, hingga bagi jemaah haji. Peri menambahkan nilai tukar rupiah memang undervalue dan berpotensi stabil ke depannya serta cenderung menguat. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Dari Jakarta, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederike Widiasari Dewi optimistis tekanan terhadap nilai tukar dan juga pasar keuangan akan mereda. Arus modal asing yang juga sempat keluar diprediksi akan berbalik masuk dengan syarat fundamental ekonomi tetap kuat. Usai rapat bersama dengan Presiden pada Selasa malam, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederike Widiasari Dewi menyebut arus dana keluar atau outflow saat ini dipicu faktor global, seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat. Namun demikian, Friederike menyebut kondisi tersebut dinilai hanya bersifat sementara. Selama fundamental ekonomi Indonesia terjaga, arus modal asing diyakini akan kembali masuk ke dalam negeri. OJK menegaskan berbagai perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor global, mulai dari keterbukaan data pemegang saham, pengungkapan beneficial owner, hingga peningkatan likuiditas pasar melalui kebijakan free float.
Menurutnya langkah perbaikan ini memang berdampak jangka pendek seperti penyesuaian indeks dan keluarnya sebagian dana asing. Namun OJK menilai dampak tersebut merupakan temporary pain untuk memperkuat struktur pasar ke depan. Selain itu, pendalaman pasar juga terus didorong, salah satunya dengan peningkatan jumlah investor domestik. Dalam 1 tahun, jumlah investor di pasar modal tersebut meningkat signifikan, sehingga diharapkan mampu menahan gejolak global. Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti capital outflow dan mendorong sinergi antar lembaga, termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular, kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana perbaikan-perbaikan ini tentu menimbulkan implikasi ya. Kalau kita lihat nanti mungkin sebelumnya saya sampaikan, saat ini kalau teman-teman memperhatikan indeks harga saham gabungan, pergerakannya sudah inline dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX 30 dan sebagainya. Jadi saham-saham yang sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei ya oleh MSCI dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, ya mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita ya expect akan terjadi penyesuaian, namun kita sampaikan ini adalah temporary dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan, seperti short term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental, dan kita harapkan ini akan semakin baik karena kita terus memperbaiki, contohnya untuk pendalaman pasar. Teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam 1 tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjangan di luar tetap lebih stabil untuk market kita. OJK menilai kunci pembalikan arus modal dan penguatan nilai tukar terletak pada fundamental ekonomi yang kuat, serta konsistensi reformasi di pasar keuangan nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji gelombang 2 wajib pakai kain ihram dari Indonesia. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, hasil survei Nusantara Riset menunjukkan tren positif elektabilitas partai politik dan juga tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Partai Gerindra memimpin perolehan elektabilitas diiringi tingkat kepuasan publik yang juga mencapai 80%. Dalam survei yang dilakukan pada 13 hingga 22 April 2026, Nusantara Riset mencatat Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 27,25%.
Disusul Partai Golkar dan PDI Perjuangan dengan selisih tipis di bawah 1% menunjukkan persaingan ketat di posisi 3 besar. Sementara itu partai-partai menengah seperti Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PKS berada di kisaran 5 hingga 6% dengan persaingan yang masih terbilang kompetitif. Di sisi lain, partai non-parlemen masih berada di bawah ambang batas parlemen dengan elektabilitas relatif rendah. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencapai 80%. Dengan faktor utama berupa ketahanan energi, stabilitas harga, serta program-program pemerintah di bidang pangan dan sosial. Meski demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah ke depan. Survei kita dilihat dari kinerja Presiden Wakil Presiden itu mungkin juga ada efek dari itu, efek dari kinerja pemerintahan baik sehingga berefek terhadap partai politik. Ada elektoral yang didapatkan atau reward yang didapatkan oleh partai politik, khususnya Gerindra, mendapatkan reward elektoral dari kinerja pemerintahan yang baik. Seperti itu sebenarnya. Selanjutnya, kalau seandainya di kinerja pemerintahan, tadi saya bilang bahwa di angka 80% dan yang tidak puasanya 7% sekian, terus yang tidak belum menentukan pilihan di angka 12%-an, saya kira itu juga tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Tentu itu juga banyak alasan yang tadi kita lihat bahwa alasan yang pertama adalah soal ketahanan energi. Saya kira ini juga berefek dari kinerja pemerintahan yang baik. Tentunya mungkin ada juga kementerian-kementerian yang khusus di bidang energi, misalnya kementerian SDM. Saya kira itu yang menjadi faktor kinerja ketahanan energi baik karena mungkin bisa menstabilkan nilai tidak terkena walaupun efek global sangat tinggi. Subsidi pemerintah tetap dilakukan terhadap minyak. Saya kira itu juga menjadi titik yang dipandang oleh masyarakat. Pemerintah saat ini bisa tetap menstabilkan harga energi. Saya kira hasil survei ini menjadi gambaran awal kondisi politik nasional menjelang dinamika politik ke depan. Sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah dan partai politik untuk terus meningkatkan kinerja dan juga kepercayaan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei 2026 menepis isu adanya kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2026 yang sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial. Hingga saat ini pemerintah belum mengambil kebijakan untuk merubah tarif listrik nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas bersama dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa 5 Mei menepis isu adanya kenaikan tarif listrik pada bulan Mei 2026 yang juga sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial. Bahlil menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil kebijakan untuk merubah tarif listrik nasional. Selain listrik, Bahlil juga menjamin stabilitas harga energi subsidi lainnya di tengah gejolak harga minyak dunia. Ia memastikan bahwa harga bensin seperti Pertalite, solar subsidi dan juga LPG 3 kg tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Sampai dengan hari yang saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan ya. Indonesia bakal kerja. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk minyak subsidi, baik itu bensin, solar maupun LPG, tidak akan ada kenaikan. Saya katakan tidak akan ada kenaikan. Namun untuk BBM yang sifatnya industri atau hanya untuk orang-orang yang mampu, itu penyesuaiannya berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan peraturan Menteri SDM tahun 2022. Ya. Dalam rapatnya bersama Kepala Negara, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui penataan kepemilikan tambang di Indonesia. Bahlil menyebut ke depan negara berencana mengadopsi pola pembagian hasil sektor migas ke dalam sektor pertambangan mineral guna memaksimalkan pendapatan negara. Dari Jakarta, Dio Malo, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat juga menertibkan kabel udara utilitas yang semrawut di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Selain guna untuk penegakan perda dan penataan kawasan, penertiban kabel utilitas ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi mengingat dapat mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Kabel udara utilitas yang semrawut dan dinilai membahayakan pengguna jalan di Jalan Peta Barat, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ditertibkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penertiban dilakukan dengan pemotongan langsung kabel-kabel yang menjuntai dan tidak tertata. Puluhan petugas gabungan diterjunkan untuk menertibkan kabel udara sepanjang kurang lebih 4 km di kawasan tersebut. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan, penertiban ini merupakan bagian dari tindak lanjut penataan kawasan yang selama ini terlihat kumuh akibat kabel utilitas yang bertumpuk dan tidak beraturan. Selain penataan kawasan, tujuannya juga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Penertiban ini merupakan bentuk penegakan peraturan daerah, diantaranya Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, Perda Nomor 106 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan jaringan utilitas, serta Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Diharapkan langkah tegas ini dapat memberikan efek jera kepada para operator utilitas agar mematuhi aturan yang berlaku dalam pembangunan dan penempatan jaringan. Ya, kegiatan ini adalah penataan utilitas yang ada di wilayah Jakarta Barat dan dilakukan pemotongan kabel yang semrawut dan tentunya nanti akan dikembalikan dan sesuai dengan yang PLN berada di lokasi, tapi untuk yang kabel-kabel yang perlu kita lakukan penertiban, penataan agar lingkungan juga lebih tertata. Tadi di Bina Marga dengan petugas juga kita menggunakan petugas selain dari operator juga dibantu oleh tim dari Satpol PP, dari Bina Marga, PPSU dan Dishub, sama-sama kita terpadu mengamankan juga karena situasi di jalan raya atau di jalan lingkungan, sehingga kita harus mengamankan sisi keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan dan pengguna jalan. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Taufik Hendayana, menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan keberlanjutan dari program yang telah berjalan sejak 2023 hingga 2027. Pihaknya menargetkan penataan kabel udara mencapai total panjang 18 km. Lebih lanjut, Taufik menambahkan, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau APJATA tanpa menggunakan anggaran dari APBD. Beberapa paket dari tahun 2023 sampai sekarang, sampai 2027 kurang lebih sekitar 18 kilo, kurang lebih ya. Nanti akan ditindaklanjuti untuk tahun depan dan beberapa lokasi yang prioritas. Kita prioritaskan di jalur utama dulu di wilayah Jakarta Barat ya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke jalan-jalan seperti itu. Kegiatan mandiri ya, dari kita bersinergi dengan APJATA tanpa APBD melaksanakan kegiatan penertiban kabel jaringan udara. Prioritas penertiban akan difokuskan pada jalur-jalur utama sebelum dilanjutkan ke jalan lingkungan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Aceh Sumatera terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga saat ini sebagian besar infrastruktur dan juga aktivitas masyarakat kini telah kembali normal. Dalam konferensi pers, juru bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Amran menyampaikan progres pemulihan pasca bencana di Sumatera telah mencapai lebih dari 95%. Amran mengungkapkan pembersihan lumpur hampir tuntas dengan sisa 27 lokasi di Aceh serta 1 titik di Sumatera Utara. Sementara untuk akses jalan nasional, Amran mengungkapkan sudah terhubung 100%. Dan aktivitas pasar hingga perekonomian berangsur normal di berbagai daerah terdampak. Adapun untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas juga telah berfungsi sepenuhnya, meski sebagian puskesmas pembantu masih beroperasi di lokasi sementara. Kondisi untuk pembersihan lumpur ya sudah signifikan hampir tuntas ya. Dan untuk akses jalan nasional sudah 100% dapat terhubung. Ini dari beberapa bulan lalu, sejak dari awal tahun sudah bisa terbuka secara keseluruhan. Saat sekarang ini tinggal pembersihan di drainase ataupun parit tanah lumpur yang tertimbun. Nah, itu pun tinggal 27 lokasi di Provinsi Aceh dari 634 lokasi. Ya. Jadi sudah sangat besar, 95,70% terselesaikan. Di Sumbar sudah tidak ada lagi, semuanya sudah bersih. Di Provinsi Sumut tinggal 1 lokasi. Nah, kemudian untuk
peningkatan ekonomi, kita sudah dorong terus aktivitas perekonomian sudah hampir tuntas secara keseluruhan. Pasar terdampak itu sudah aktif di Provinsi Sumbar 100%, kemudian Sumut sudah 98,2%, di Aceh 89%. Ya. Tinggal beberapa pasar yang sementara dimaksimalkan untuk bisa ditempati secepatnya. Fasilitas kesehatan terdampak, rumah sakit dan puskesmas itu sudah 100% berfungsi. Kemudian tinggal puskesmas pembantu ada 7 yang secara fungsional sudah berfungsi, cuma belum menempati tempat yang semestinya, yang di pustu. Tapi secara fungsional menempati beberapa gedung, baik rumah dinas, rumah bidan, maupun gedung lainnya, tapi secara fungsional sudah berfungsi. Dari Jakarta, Jana Bila, Azul Hakim, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia, khususnya pada anak-anak. Pemerintah pun juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan angka penularan. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan TBC termasuk pada anak-anak. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengintegrasikan screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kodari menjelaskan screening ini telah diterapkan pada masyarakat dan pekerja serta aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan terus diperluas. Pemerintah juga memperkuat kapasitas deteksi di puskesmas melalui penambahan alat pemeriksaan termasuk near point of care testing serta pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester kedua tahun 2026. Lebih lanjut, Kodari juga mengatakan pemerintah juga menargetkan pembentukan desa siaga TBC di seluruh wilayah Indonesia. Rekan-rekan media, untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC, pemerintah telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Screening TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi sekalian Pak Pak Saifullah Yusuf, Bu Sipul. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Screening para pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan diperluas ke 50 kementerian lembaga lainnya. B. Penguatan kapasitas deteksi di puskesmas. Puskesmas akan diperkuat dengan alat NPOCT, Near Point of Care Testing, dan pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. C. Pemberdayaan komunitas melalui desa siaga TBC. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kegiatannya meliputi screening, tracing, pendampingan pengobatan oleh kader, pemberian terapi pencegahan TBC, serta dukungan makanan bergizi. Dari Jakarta, Jana Bila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, BPS menyatakan program MBG dan juga Kopdes Merah Putih berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026. Implementasi kedua program tersebut juga memperkuat sektor strategis sehingga menopang kinerja ekonomi nasional tetap solid. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dan koperasi desa kelurahan Merah Putih turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan. Dampaknya terlihat pada peningkatan kinerja sektor konstruksi dan pertanian sebagai penopang utama dari sisi lapangan usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyampaikan bahwa sektor konstruksi tumbuh 5,49% year on year, didorong oleh masifnya pembangunan KDKMP dan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Hingga 5 Mei 2026 tercatat 27.427 SPPG telah beroperasi, melonjak signifikan dari 900 unit pada Maret 2025.
Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur, yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga program makan bergizi gratis. Di sisi lain, program MBG juga mendorong sektor pertanian yang tumbuh 4,97% year on year dan berkontribusi 12,57% terhadap PDB. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya produksi serta permintaan domestik, termasuk lonjakan kebutuhan daging ayam dan telur selama Ramadan, Idul Fitri, serta untuk mendukung program MBG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengimbau jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Hal ini dilakukan demi kelancaran ibadah mengingat efisiensi waktu saat mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jelang berakhirnya masa kedatangan jemaah haji gelombang pertama di Bandara Internasional Madinah atau memasuki tahapan gelombang kedua jemaah haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Panitia Haji Arab Saudi telah mempersiapkan penyambutan dan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia. Kepala PPIH Daerah Kerja Bandara Abdul Basir menyebut jemaah gelombang kedua ini berbeda dengan gelombang pertama yang mendarat di Madinah, yakni jemaah yang turun di Jeddah harus sudah dalam kondisi siap untuk melaksanakan umroh wajib setibanya di Tanah Suci. Saat ini kita sedang mempersiapkan kedatangan jemaah haji gelombang 2 di Jeddah. Ada beberapa hal yang nanti perlu diperhatikan oleh jemaah haji kita. Yang pertama, jemaah haji kita ketika nanti tiba di Bandara Jeddah harus sudah berekrom sejak dari embarkasi. Ini untuk memangkas waktu layanan di bandara dan tuntutan dari Arab Saudi supaya jamaah kita lebih cepat selesai layanannya di Jeddah. Petugas haji layanan tugas DSN fungsi pembimbing ibadah Dakar Bandara Anistia mengatakan pesawat yang terbang dari Indonesia menuju Jeddah akan melewati titik mikot di Yalamlam dengan kecepatan tinggi. Anis menegaskan meski sudah memakai pakaian ihram sejak di Indonesia, satu jemaah belum memulai larangan ihram karena mereka belum melafazkan niat. Niat sendiri akan dilakukan saat di Bandara Jeddah. Jadi dengan demikian mandi ihram sudah bisa dilakukan sejak di embarkasi. Kemudian pakaian ihramnya, 2 helai pakaian ihram itu sudah dikenakan sehingga ketika terbang itu sudah dipastikan semua sudah dalam kondisi berbaju ihram. MUI dalam hal ini pemerintah Indonesia yang juga saat ini dilaksanakan oleh Kemenhaj itu menghimbau bahwa jamaah semuanya sudah pakai baju ihram dari Indonesia, kemudian nanti mendarat di Jeddah dipastikan dulu sebentar bahwa semua pakaian yang dilarang itu sudah dilepas dan kemudian akan kita pandu. Kami dari petugas bimbingan ibadah yang bertugas di Bandara King Abdul Aziz Jeddah akan memandu para jamaah itu untuk berniat ihram. Setibanya di Bandara Jeddah, petugas akan memastikan seluruh jemaah telah memenuhi syarat sah berihram. Bagi jemaah perempuan yang terbiasa memakai cadar atau kaos tangan karena cuaca dingin di pesawat, petugas akan mengingatkan untuk melepasnya sebelum melafazkan niat. Kedatangan jemaah haji perdana gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz dijadwalkan pada 7 Mei 2026. Total jemaah yang akan mendarat di Bandara Jeddah mencapai 100.000 orang dari 250-an kelompok terbang. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, menjalankan ibadah haji adalah impian setiap orang. Tak hanya bagi lansia, kalangan belia pun kini banyak yang juga menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci. Dan berikut kisah jemaah haji muda-muda asal Yogyakarta.
Seorang jemaah haji asal Yogyakarta, Subuh Adi Cahyono, memiliki cara unik dalam mempersiapkan anaknya menunaikan ibadah haji. Putranya didaftarkan sejak usia 3 tahun dan kini berhasil berangkat ke Tanah Suci di usia 17 tahun. Pada tahun 2012, ia telah menetapkan niat untuk mempersiapkan ibadah haji anaknya sejak dini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, saya sebagai orang tua bisa memfasilitasi anak untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Menurut Subuh, ibadah haji tidak hanya membutuhkan biaya, namun juga kekuatan fisik dan kesiapan mental. Karena itu, ia ingin anaknya menjalani ibadah haji di usia yang masih prima. Kini sang anak, Novem Bil Ikhtiar, berhasil berangkat haji di usia 17 tahun. Ia mengaku bersyukur dan telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari mengikuti manasik hingga menjaga kesehatan. Alhamdulillah senang. Dan itu pas mau keberangkatan mempersiapkan manasik haji sama jaga kesehatan dan jaga stamina. Dan itu diarahkan oleh ayah. Novem juga menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, keluarga, serta para guru yang telah memberikan dukungan dan doa. Ia berharap semoga orang-orang terdekatnya juga dapat menyusul menunaikan ibadah haji. Kisah inspiratif lain juga datang dari seorang remaja asal Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Fania Ulaya. Ia menjadi salah satu jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini, di usianya yang baru 14 tahun. Siswi kelas 8 SMP IT As-Salam Sanden ini tercatat sebagai jamaah haji termuda dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Saat ini, Fania telah tiba di Madinah dan mulai menjalani ibadah di kota Nabi. Berasal dari Poncosari, Serandakan, Fania datang ke Tanah Suci membawa kisah haru setelah kehilangan sang ayah yang wafat pada Maret 2025. Meski masih muda, Fania menunjukkan kematangan dalam memaknai ibadah haji. Ia mengaku perjalanan ini menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selama di Madinah, ia mengaku menjadi lebih rajin beribadah serta belajar tawakal dan bersyukur. Jadi tuh awalnya tuh kan bapak tuh udah sakit ginjal gitu kan, itu udah nggak bisa. Terus bapak melimpahkan ke aku. Nah di situ kan kita dulu kan belum boleh tuh di usia 13, kita harus menunggu sampai 18 tahun. Terus akhirnya ada kabar kemarin 2025 akhir bulan November itu kalau ternyata umur 13 tahun tuh boleh. Terus habis itu kita langsung itu ke mengurus semuanya dari apa-apanya. Sang ibu, Heni Dwi Hastuti, tak kuasa menahan haru melihat putri semata wayangnya kini telah menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Ia menyebut perjalanan ini juga merupakan impian almarhum suaminya. Oh iya, pasti tak gandeng terus ini Mas. Semoga jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, tercapai segala cita-citanya nanti. Untuk kedepannya dapat jodoh yang soleh, dapat pekerjaan yang mapan, begitu. Kisah Fania Ulaya dan Novem Bil Ikhtiar menjadi pengingat bahwa panggilan ibadah haji tidak mengenal usia. Di tengah masa belia, mereka memilih menjadi tamu Allah, membawa harapan dan doa menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, ada yang selalu dinanti-nanti di setiap musim haji tiba, salah satunya adalah oleh DSRI Tanah Suci. Meski masih fokus beribadah haji, tak jarang dari jemaah haji Indonesia yang sudah berburu oleh-oleh di Madinah, Arab Saudi. Pergi ke Tanah Suci, selain berkah dan doa yang diharapkan oleh keluarga di tanah air, oleh-oleh khas haji juga pasti ditunggu-tunggu. Inilah keramaian dan antusiasme para jemaah haji Indonesia saat mencari oleh-oleh serba Rp1 di Madinah, Arab Saudi. Beragam pernak-pernik dan cenderamata khas Arab Saudi dipilih jemaah sebagai buah tangan dari Tanah Suci. Di sela rangkaian ibadah, jemaah haji Indonesia menyempatkan diri untuk mengunjungi pasar Rp1 di Madinah. Mereka berburu aneka pernak-pernik khas Arab Saudi
seperti gantungan kunci, magnet kulkas, dompet, aksesoris rambut, dan boneka dengan harga mulai dari Rp1. Di sini, jemaah juga bisa temukan aneka coklat dan kacang-kacangan yang bisa dijadikan oleh-oleh sepulang berhaji. Terjangkau kita belinya di sini. Rp5.000 itu Rp1. Jadi untuk oleh-oleh di sana. Udah beli apa aja, Bu? Oh, parfum, pacar kuku, sajadah kecil, terus abaya. Banyak ya, Bu? Iya, insya Allah. Alhamdulillah, saya baik kira pelayanannya. pelayanannya bagus dan harganya cukup terjangkau buat oleh-oleh di Indonesia. Alhamdulillah senang, di sini banyak, penjualnya ramah-ramah, dan di sini juga ada harganya mulai dari Rp1. Nah, kalau uang Indonesia atau Jokowinya Rp5.000 saja. Dapat belanja apa aja? Nih banyak, Mbak. Ada tadi tasbih, ada sajadah, ada parfum, ada pernak-pernik, aksesori. Pasar Rp1 ini menjadi salah satu lokasi belanja yang kerap didatangi jemaah haji Indonesia di Madinah. Selain harga yang terjangkau, banyaknya ragam barang pilihan oleh-oleh membuat jemaah selalu tertarik datang ke tempat ini. Selain dianggap murah, banyak aneka oleh-oleh yang khas Arab Saudi dapat ditemukan di sini, guna diberikan kepada sanak saudara dan teman sepulangnya ke tanah air. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.